sesaat manfaat. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita untuk beramal dengan suatu amal kebaikan dengan dilandasi rasa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau menggambarkan betapa orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beramal, dia akan menuai kerugian yang sangat besar. Ada 3 golongan manusia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari akhirat pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini kelak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, wahai orang yang berilmu, ketika engkau hidup di dunia, kau menjadi orang yang berilmu dan kau menjadi orang yang alim, kau gunakan untuk apa ilmumu? Maka orang yang berilmu menjawab, ya Allah, siang malam aku belajar menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan aku dengan ikhlas melayani seluruh keperluan umat, dan semua pertanyaan aku jawab dengan bijaksana ya Allah. Dan aku ini mengharap tidak lain hanya ridhamu ya Allah. Maka dijawab, bohong wahai engkau orang yang berilmu. Demi keagunganku wahai orang yang berilmu, malaikatku telah menyaksikan dan telah mencatat bahwa kau orang yang berilmu, tiada lain agar engkau dianggap sebagai orang yang alim, dianggap kau orang yang terkenal, dianggap engkau adalah orang yang pandai, dan sekarang kau di dunia sudah mendapatkannya, dan kau tidak akan mendapat bagian apa-apa di akhirat ini. Wahai malaikatku, labbaik ya Allah, saksikanlah bahwa inilah manusia yang tidak ikhlas beramal karenaku, seret ia ke neraka. Kemudian yang kedua, dihadapkanlah orang yang berharta. Ditanyakan orang yang berharta ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya, wahai orang yang punya harta banyak, dulu ketika di dunia engkau kuanugerahkan harta yang melimpah ruah, dan kumudahkan semua rezeki, dan kucukupkan semua apa yang menjadi keperluanmu, maka kau gunakan untuk apa hartamu wahai orang yang mempunyai harta? Maka orang yang punya harta ini menjawab, ya Allah, demi Allah, aku siang malam bekerja tidak lain untuk mencari ridhamu ya Allah, dan aku kugunakan harta yang telah engkau berikan untuk menyantuni fakir miskin, untuk menolong orang yang membutuhkan, dan untuk membangun apa yang menjadi jalanmu ya Allah, seperti membangun masjid, membangun panti asuhan dan sebagainya. Kadzabta, bohong. Ketika engkau di dunia kau beramal seperti itu, tidak lain di dalam hatimu ada satu pikiran, satu tersirat di dalam hatimu, agar engkau dianggap sebagai orang yang dermawan, dan kau sudah mendapatkannya ketika engkau hidup di dunia. Wahai yang berharta, malaikatku menyaksikannya semuanya, labbaik ya Allah. Maka hai orang yang berharta, hari ini kau tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Malaikat bawa dia ke neraka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para malaikat untuk dihadapkannya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ditanya, wahai orang yang berjihad di jalan Allah, kau ketika di dunia kau berjuang, kau membela agama dengan alasan ini, alasan itu, kau bisa semuanya. Sekarang aku akan tanya, ku berikan gagah, ku berikan yang namanya kesehatan, ku berikan yang namanya kekuasaan dan kekuatan, kau gunakan untuk apa, wahai orang yang berjihad? Maka orang yang berjihad ini menjawab, ya Allah, siang malam aku ini berjuang untuk membela agamamu ya Allah. Siang malam aku ini kutumpahkan semua darah orang-orang kafir. Dan setiap saat panggilan jihad menyeru, maka aku selalu datang ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, terimalah amalku. Bohong. Kau ketika di dunia berjuang seperti itu tidak lain adalah hanya untuk agar dirimu disebut sebagai seorang yang pahlawan. Dan malaikatku menyaksikannya. Untuk itu kau tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Wahai orang yang mengaku berjuang di jalan Allah, tempatmu adalah neraka. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketiga-tiganya orang yang pertama kali dari umat Rasulullah SAW ditanyai tentang semua amalnya dan dia mengaku seperti itu, dan Allah Maha tahu akan semua yang tersirat di dalam hati manusia. Maka untuk itu wahai saudaraku, marilah kita menjadikan setiap amal-amal soleh kita, baik ilmu kita, harta kita, dan kekuatan kita di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka landasilah dengan memurnikan ketaatan dan keridhaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat manfaat.